Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zania Khairani akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Junaida MPD. Baiklah, mari langsung saja dengarkan penjelasan singkat dari saya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apakah yang disebut dengan bahasa Indonesia? Atau, apakah kalian tahu dari manakah bahasa Indonesia itu berasal? Jika tidak, mari dengarkan penjelasan singkat dari saya. Bahasa Indonesia pada mulanya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini digunakan pada zaman dahulu sebagai bahasa perhubungan. Bahasa perhubungan antara etnis-etnis yang tinggal di Nusantara. Selain menjadi bahasa perhubungan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa transaksi. Transaksi perdagangan yang terjadi di Nusantara. Transaksi yang terjadi antara suku-suku yang ada di Nusantara dengan pedagang yang datang ke Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan yang ada pada zaman dahulu. Misalnya saja yaitu tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye 7 yang terdapat di kota Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, Prasasti Kudukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Prasasti Karangbrahi Bangko Brani Jambi pada tahun 688. Pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra, bahasa perhubungan antara bahasa suku di Indonesia, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia, dan yang terakhir sebagai bahasa resmi kerajaan. Alasan-alasan mengapa bahasa Melayu dapat dijadikan sebagai bahasa Indonesia adalah terdapat 4 sebab. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Apakah kalian tahu peristiwa apakah yang terjadi pada 28 Oktober 1928? Ya betul, peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat para pemuda yang berikrar Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,
Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Dengan bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai bangsa yang dijadikan pegangan hidup. Atas dasar pegangan inilah, bahasa Indonesia perlu kita pelihara dan kita kembangkan pemakaiannya. Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaga, jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya dan bebas dari unsur-unsur bahasa lain, terutama bahasa asing. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku dan bangsa. Sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku dan bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan yang berbeda. Bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas suku dan kesetiaan kepada nilai-nilai budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Bahkan dengan bahasa nasional, kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Yang keempat, alat penghubung antara budaya dan daerah. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat melihat saling berhubung satu dengan yang lain. Sedemikian sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa dapat dihindari. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan lain-lain, dan keamanan akan mudah diinformasikan kepada warga. Perkembangan EYD dengan apa yang telah kita ketahui bahwa penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia terdiri dari yang pertama, ejaan Ophuijen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin Charles van Ophuijen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896, pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ejaan Sewandi. Ejaan Sewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama Ejaan Sewandi atau Ejaan Republik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Sewandi, pada 23 Mei 1972. Sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada saat itu, Tun Hui Sen On, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Masyuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD resmi digunakan. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1901
Disusun ejaan yang baru, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Tahun 1928 penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama dilakukan di Solo. Tanggal 18 bulan 8 1945 diakui dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 ejaan kedua dibuat menggantikan sebelumnya, yaitu ejaan Suwandi atau Republik. Tanggal 16 Agustus 1972 ejaan yang disempurnakan diresmikan dan mulai diberlakukan secara resmi mulai 31 Agustus 1972. Dan yang terakhir, Kongres BI ke-6 berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku, Bahasa Indonesia. Baik, telah sekian video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.